Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membuka kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Jikalau sudah menemukannya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita membiarkannya terbuka dan kita akan membacanya. Kita memohon pimpinan Allah Roh Kudus terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kasih. Di hadapan kami pada kesempatan pagi hari ini, firman-Mu terbuka. Kami mau membaca dan merenungkannya. Tetapi kami menyadari ya Tuhan kami terbatas. Untuk itu kami memohon biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin setiap hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami membacanya, ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh sungguh-sungguh memahami apa yang ingin Engkau nyatakan kepada setiap kami yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ini penuh kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan, dan ketidakmampuan. Tetapi biarlah kiranya kuasa Roh-Mu saja yang memampukan, yang menolong, sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas kepada setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berkata-katalah, sebab kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka.
Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang yang satu keluarga yang kaya, cukup kaya begitu ya. Mereka ini memesan sebuah biola. Nah, biola itu dipesan dari seorang pembuat biola terbaik di kota itu. Pembuat biola itu kemudian membuat biola itu dengan hati-hati, dia membuatnya dengan teliti, dia menggunakan kayu atau bahan-bahan yang lain yang diperlukan merupakan bahan-bahan atau kayu yang berkualitas terbaik. Kemudian ia bentuk biola itu, ia halus, ia poles, bahkan pada bagian kepala biola itu diukir sedemikian rupa. Pembuat biola itu mengerjakan selama berbulan-bulan, sehingga akhirnya menghasilkan biola yang indah, elegan, dan kelihatan mahal, Bapak yang kasih Tuhan. Semua orang yang melihat biola itu dan menyentuh pasti terkagum-kagum. Tidak ada biola yang seperti ini yang pernah dibuat. Nah, kemudian Bapak kasih Tuhan, biola itu dikirim kepada keluarga. Dan oleh keluarga itu kemudian memberikannya kepada anaknya satu-satunya. Kemudian diberikan juga pelatih buat anak itu. Tetapi Bapak kasih Tuhan, si anak tersebut ternyata tidak terlalu berminat untuk memainkan biola itu. Ia kemudian menjadikan biola itu sebagai pajangan di kamarnya, digantung begitu saja. Bahkan tidak beberapa lama kemudian, selama 1 tahun, 2 tahun, dari pajangan lama-lama biola itu bergeser, pindah ke gudang. Di gudang biola itu menjadi, di tempat yang gelap itu, biola itu berdebu, sangat kotor. Biola yang sangat indah, yang dibuat dengan baik itu, dibuat dengan elegan, menjadi biola yang tidak berguna dan menjadi biola yang sia-sia. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang pemberian Allah juga bisa menjadi seperti biola yang berdebu tersebut. Kadang-kadang pemberian yang Tuhan anugerahkan kepada kita bisa menjadi sia-sia. Pemberian yang Tuhan berikan kepada setiap kita bisa menjadi tidak berguna. Ada banyak hal yang mungkin Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan, yang indah bagi kita. Tetapi hal itu bisa menjadi sia-sia dan tidak berguna karena kita tidak menggunakannya dengan baik. Apa yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak kasih Tuhan? Salah satunya yang Tuhan anugerahkan bagi kita seperti tema kita bulan ini adalah karunia rohani. Karunia rohani jelas merupakan pemberian Allah kepada setiap orang percaya untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan di sana bahwa Roh Kudus memberikan karunia secara khusus kepada setiap orang-orang yang dikehendakinya, kepada setiap orang percaya, termasuk kita, Bapak kasih Tuhan. Tuhan juga memberikan, menganugerahkan kepada kita karunia-karunia rohani. Jikalau kita membaca apa saja sih karunia-karunia rohani, ada banyak, Bapak kasih Tuhan. Di dalam Roma misalnya, di dalam Roma 12 kemarin ayat 3-8 di sana ada dikatakan ada karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati, karunia membagi-bagikan atau memberi, karunia memimpin,
karunia menunjukkan kemurahan. Bahkan kalau kita membaca di dalam Korintus ini juga ada begitu banyak dikatakan. Karunia menyembuhkan, menolong, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh, karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, mengadakan mujizat, bernubuat, membeda-bedakan bahasa roh, menafsirkan. Nah, Allah yang memberikan itu kepada gerejanya, kepada setiap orang percaya. Tetapi karunia itu bisa menjadi sia-sia, karunia itu bisa menjadi tidak berguna ketika tidak dimanfaatkan dengan tepat. Nah, Bapak kasih Tuhan, itulah yang terjadi juga dengan jemaat yang ada di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya di dalam segala hal. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 7 dikatakan begini, Bapak kasih Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Jadi di sini kasih tahu bahwa jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang kaya. Mereka memiliki kekayaan dalam perkataan, kaya pengetahuan akan Kristus, kaya akan didikan rohani. Mereka memiliki teologi yang bagus, pemahaman teologi yang betul-betul bagus pada saat itu. Karena apa? Karena memang pada saat itu Paulus pernah ke sana mengajar. Petrus juga pernah, Apolos dan beberapa orang lainnya pernah mengajar jemaat-jemaat di Korintus ini. Sehingga menghasilkan orang-orang yang memiliki pengetahuan teologi yang sangat baik pada saat itu. Bahkan Paulus melanjutkan kembali perkataannya, dikatakan begini, kasih Tuhan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara aku menantikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang ada di Korintus ini memiliki karunia-karunia rohani, tidak kurang begitu ya, lengkap. Untuk apa? Untuk yang dibutuhkan oleh gereja pada saat itu. Oh kasih Tuhan, rasanya jemaat ini begitu kaya, pemahaman teologinya bagus, karunia-karunia yang ada di saudara juga cukup bagus, Bapak kasih Tuhan. Semua kriteria itu jikalau semua kelengkapan untuk pelayanan yang dibutuhkan ada di jemaat Korintus. Di sana tadi udah jelas ya dikatakan, ada yang bisa mengajar, ada yang memimpin, ada yang memberikan nasihat, ada yang memberikan nasihat kepada setiap orang-orang yang membutuhkan, ada yang suka menolong, ada karunia yang bermurah hati, dan ada karunia yang mengajar, ada karunia yang memimpin, lengkap. Jadi jikalau misalnya setiap beberapa tahun ada pemilihan pengurus, pemilihan majelis, rasanya tidak sulit karena karunia-karunia lengkap di sana. Dan jikalau karunia-karunia itu digunakan dengan baik, maka saya percaya gereja akan sangat cepat bertumbuh baik secara kualitas maupun kualitas maupun kuantitas. Karena apa? Karena semua ada di sana, lengkap. Mereka orang-orang yang bagus, mereka orang-orang yang hebat begitu. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, pada kenyataannya Bapak kasih Tuhan, kekayaan yang begitu limpah yang sudah Allah berikan, baik pengetahuan teologi maupun karunia-karunia rohani, tidak membuat jemaat di Korintus itu mengalami pertumbuhan yang baik. Sebab kalau kita membaca dalam 1 Korintus 3 ayat 2 dikatakan begini, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah pada bagian itu Paulus melihat bahwa jemaat di Korintus itu masih seperti bayi-bayi rohani. Mereka seperti bayi-bayi rohani yang belum bisa mencerna makanan yang keras, yang hanya bisa minum susu yang lembut. Ini menunjukkan bahwa mereka belum dewasa secara rohani. Kita mungkin bertanya, Bapak yang kasih Tuhan, wow,
Bukankah mereka memiliki segalanya? Mereka memiliki guru, pengajar-pengajar yang bagus. Mereka memiliki orang-orang yang memiliki karunia-karunia yang hebat. Tetapi mengapa jemaat ini dikatakan masih seperti bayi-bayi rohani? Bapak kasih Tuhan, jawabannya adalah karena mereka menyalahgunakan karunia-karunia rohani yang ada. Tidak menggunakannya dengan tepat. Dalam firman Tuhan dikatakan mereka memang mengejar gitu ya. Mengejar atau berusaha memperoleh berbagai karunia-karunia rohani. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk memiliki karunia-karunia rohani yang utama. Mereka berusaha memiliki karunia-karunia atau kemampuan-kemampuan yang menonjol, yang gampang dilihat orang lain. Mereka mengincar karunia-karunia yang disaksikan oleh orang lain, bukan karunia yang ada di belakang layar. Bahkan lebih jauh Bapak kasih Tuhan, mereka memberikan nama buat kelompok-kelompok mereka. Mereka mencatut nama-nama para rasul. Mereka memberikan kelompok mereka, satu kelompok Akub. Ada yang menamakan dirinya golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Kefas, atau juga ada golongan Kristus. Mengapa mereka membentuk kelompok seperti ini? Bapak kasih Tuhan untuk membedakan dirinya dengan kelompok lain. Golongan Paulus itu membanggakan dirinya karena mereka berusaha mengidentifikasi dirinya seperti Paulus. Dan karena Paulus adalah yang mendirikan jemaat. Kemudian golongan Apolos, mereka membanggakan dirinya karena keterampilan Apolos yang memiliki retorika yang baik. Golongan Kefas beranggapan dirinya benar karena Kefas itu atau Petrus itu merupakan pemimpin gereja. Dan ada golongan Kristus mengklaim mereka berada di atas segalanya karena mereka lebih murni. Padahal Apolos, Kefas dan Apolos tidaklah pernah membentuk kelompok-kelompok tersebut. Mereka hanya mengidentifikasi diri mereka seperti itu. Sumber identifikasi diri ini hanyalah supaya mereka dilihat berbeda dari yang lain. Supaya mereka dilihat lebih menonjol. Supaya mereka diakui, dihormati, memiliki keunggulan. Hal itu juga yang terjadi ketika mereka mengejar karunia-karunia rohani. Ketika mereka menggunakan karunia rohani itu melayani, supaya apa sebenarnya? Supaya show off. Untuk menunjukkan keinginan diri. Untuk menunjukkan keegoan. Dan hal inilah yang kemudian membuat jemaat Korintus itu terpecah belah. Karena setiap orang menganggap dirinya lebih penting, menganggap dirinya lebih hebat, menganggap dirinya lebih power daripada yang lain. Itu sama seperti tim sepak bola, di mana semuanya adalah pemain bintang di sana. Tetapi mereka tidak bermain sebagai teamwork, bekerja sama. Pada akhirnya mereka tidak akan meraih juara apapun. Karena secara tim mereka kalah. Mungkin secara personal mereka kuat. Nah Bapak kasih Tuhan, pada 1 Korintus pasal 13 ini, Paulus menunjukkan apa yang seharusnya atau bagaimana seharusnya menggunakan karunia-karunia rohani. Nah di pasal ini Paulus tidak sedang membandingkan antara kasih dan karunia rohani. Paulus sedang menunjukkan apa yang utama, tetapi tidak berarti yang lain itu tidak penting. Karunia rohani itu penting, tetapi ada hal yang lebih utama, yang lebih penting daripada karunia rohani, yaitu kasih. Paulus dengan jelas mengatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Pada bagian ini kita melihat Paulus menggunakan majas hiperbola yang membesar-besarkan untuk menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa sekalipun mereka memiliki karunia berbahasa yang luar biasa, di sana dikatakan semua bahasa manusia dia kuasai. Bahkan semua bahasa malaikat, entah ada itu bahasa malaikat Bapak yang kasih Tuhan.
Sekalipun semua dikuasai bahasa itu. Tetapi kata Paulus, kalau tidak ada kasih, apa dikatakan di sana? Itu, tetapi aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Apa itu gong? Gong itu dan canang itu berisik kan, ribut kalau dibunyikan. Nah itu seperti orang Korintus zaman dahulu begitu ya. Jadi biasanya ada pesta atau biasanya ada perayaan-perayaan orang kafir. Mereka melakukan ibadah-ibadah dan biasanya bunyinya riuh rendah gitu ya. Berisik, ribut begitu. Tetapi ketika diperiksa di sana tidak ada Allah. Begitu juga Bapak kasih Tuhan, penggunaan bahasa roh di sini atau memiliki kemampuan memiliki bahasa manusia atau bahasa malaikat sekalipun. Itu hanya ribut saja, hanya berisik. Tetapi kalau enggak ada kasih, itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada dampaknya kepada orang lain. Penggunaan karunia roh tanpa disertai kasih akan menjadikan kita menjadi gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Suaranya ribut dan berisik. Tetapi setelah diperiksa tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Ini hanya bunyi-bunyi keras tanpa makna. Begitu juga dengan karunia rohani yang digunakan, tetapi tidak ada kasih di dalamnya, tidak ada manfaatnya. Selanjutnya Paulus juga mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Karunia-karunia yang disebutkan ini juga dalam taraf tertentu dimiliki oleh Paulus. Paulus bernubuat, Paulus mengetahui misteri-misteri ilahi tertentu, ia memiliki pengetahuan, ia memiliki pikiran Kristus. Tetapi Paulus dengan tegas mengatakan bahwa jikalau ia memiliki semuanya itu, tetapi ia tidak memiliki kasih, itu sama sekali tidak berguna. Bukan karunia rohaninya, tapi Paulusnya. Selanjutnya Paulus juga mengatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Pada bagian ini mungkin kita bertanya Bapak yang kasih Tuhan, bagaimana mungkin seorang bisa memberi tapi tidak ada kasih di dalamnya? Jelas bisa. Seorang bisa memberikan seluruh dirinya, seluruh hartanya, tetapi nggak ada kasih di dalamnya. Bahkan kadang-kadang mungkin kita melihat Bapak yang kasih Tuhan, ketika masa-masa kampanye begitu ya, ada pemilihan pilpres, pemilihan pilkada dan lain sebagainya. Tiba-tiba ya para calon-calon itu membagikan segala sesuatu, memberikan segala sesuatu dari dirinya. Tetapi apakah diberikan itu dengan kasih? Tentu saja tidak. Ada maksud di belakangnya. Supaya dia apa? Supaya dia dipilih. Kadang-kadang ada juga orang yang memberikan, bukan mungkin untuk itu, supaya dipilih. Tetapi supaya apa? Ketika memberi itu, kemudian di sisi lain di sana ada kamera. Kemudian diposting di Facebook, diposting di berbagai media sosial untuk dilihat oleh orang lain. Lihat nih, aku saleh, aku baik, aku sudah bantu orang, aku sudah memberikan kepada orang lain, aku ini baik loh. Apakah itu memberi dengan kasih? Bukankah itu memberi dengan ada maksud tertentu dari dalam dirinya? Ada motivasi lain selain daripada kasih. Ada motivasi untuk dipuji, ada orang yang terpaksa. Bahkan menariknya di sini dikatakan bahwa begitu juga orang yang menyerahkan diri untuk dibakar. Bisa saja ketika dia menyerahkan dirinya, dia rela dibakar. Tetapi tujuannya atau tidak ada kasih di dalamnya. Bukankah kita sering melihat ada orang yang membakar dirinya, ada orang yang bunuh diri,
Tetapi sebenarnya tujuannya untuk diri sendiri. Dia membakar tetapi di dalam posisi kebencian. Karena tidak suka dengan orang lain, ia akhirnya melakukan bom bunuh diri beserta dengan orang-orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ukuran pemberian dan pengorbanan bukan terletak kepada jumlah yang diberikan atau dikorbankan atau maupun perasaan si pemberi. Allah itu melihat jauh ke dalam hati manusia. Bisa saja semua demonstrasi kelihatannya seperti bersumber dari kasih, memberi dan lain sebagainya. Berkorban, tetapi sebenarnya itu bukan muncul dari hati yang mengasihi, tetapi untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Nah, kasih Tuhan, semua karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh orang percaya, jikalau tidak memiliki substansi kasih di dalamnya, sama sekali tidak berguna. Nah, Bapak kasih Tuhan, kita mungkin memiliki karunia yang Tuhan berikan. Kita sudah menggunakannya itu. Kita sudah melayani Tuhan. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah ketika kita menggunakan karunia-karunia rohani itu, ada kasih di dalamnya? Jikalau bukan kasih, jikalau tidak ada kasih di dalamnya, maka sesungguhnya bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, itu sia-sia dan tidak ada gunanya. Kalau kita melihat selanjutnya Bapak yang kasih Tuhan, Paulus menjelaskan sebenarnya apa sih itu kasih. Paulus mengatakan kasih itu sabar. Orang yang mengasihi pasti ia memiliki kesabaran. Ia tidak mudah marah dan kesabarannya itu diuji ketika ia direndahkan, dihina. Ketika dia menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, bukan di dalam kondisi yang nyaman. Ketika sedang tidur, ketika sedang santai, bukan. Kesabaran itu ada ketika dia diuji terus-menerus, tetapi ia memilih untuk sabar. Kasih itu adalah murah hati, bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika ada orang lain kelihatan sangat membutuhkan bantuan, ia begitu tergerak dengan belas kasihan untuk membantu dan mendukung. Kasih itu tidak cemburu, tidak iri, begitu ya. Tidak iri dengan apa yang diperoleh orang lain. Ya kadang-kadang kalau kita melihat beberapa kali gitu ya, bertetangga misalnya. Oh yang ini beli TV, wah yang satu kepanasan. Oh yang ini mungkin TV terlalu murah kali, beli mobil. Yang satu pengen beli mobil lagi supaya bisa saing-saingan. Bahkan mungkin juga itu bisa terjadi di dalam gereja. Oh karunianya ini, yang ini waduh saya tidak ini. Yang satu dipuji, yang lain kemudian cemburu. Kasih tidak seperti itu. Ia tidak cemburu. Kasih juga tidak memegahkan diri. Artinya ketika misalnya melayani Tuhan, memuji Tuhan dengan baik, ia tidak menganggap bahwa itu karena dirinya, tetapi dia melihat bahwa Tuhan lah yang menyertai. Kasih itu tidak melakukan hal yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Kalau kita lihat jemaat di Korintus, mereka punya karunia rohani, tetapi tujuannya apa? Supaya mereka dilihat orang lain, dipuji oleh orang lain. Tapi kasih tidak seperti itu. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, dendam sampai bertahun-tahun dan menunggu kapan bisa dibalas. Tidak. Tetapi kasih itu mampu melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hatinya. Seringkali memang mudah untuk dikatakan, tetapi seringkali sulit dilakukan. Kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah Bapak kasih Tuhan,
Paulus sendiri dalam taraf tertentu dia sudah menunjukkan kasih yang besar di dalam pelayanannya. Ia menggunakan seluruh karunia-karunia yang diberikan kepadanya, dia menggunakannya dengan baik. Dia menggunakannya dengan kasih, didorong oleh kasih. Makanya ia rela misalnya melepaskan haknya untuk mendapatkan tunjangan. Ia rela dihina dan direndahkan. Ia siap menghadapi berbagai penderitaan dan kesulitan. Bahkan ketika ia menghadapi keputusasaan, ia siap menghadapi bahaya maut yang berulang kali. Semua itu Paulus lakukan karena apa? Dia didorong oleh kasih yang besar untuk menjangkau orang, supaya banyak orang itu melihat dan percaya kepada Tuhan. Dan bukankah itu yang Tuhan Yesus lakukan juga, Bapak yang kasih Tuhan? Kristus adalah Allah yang dari atas. Dia turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus rela menanggung penderitaan. Tuhan Yesus rela disalib. Dia dihina, dia diolok-olok. Untuk apa? Untuk menanggung setiap dosa-dosa kita. Itu adalah kasih yang besar. Dan itulah merupakan sesuatu yang menjadi teladan bagi kita. Ketika Tuhan memberikan karunia kepada kita, kita menggunakan karunia itu melayani Tuhan. Dan karunia itu digunakan, didorong oleh kasih yang besar. Nah, Bapak kasih Tuhan, seorang hamba Tuhan pernah cerita tentang seorang majelis. Majelis ini adalah seorang yang sederhana. Ia tidak tampak pandai dalam pengetahuan Alkitab maupun juga dalam intelektual. Dalam percakapan sehari-hari, ia biasanya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tetapi ketika dipercayakan pelayanan kepadanya, maka ia akan menjalankannya dengan baik. Bapak kasih Tuhan, suatu hari majelis itu meninggal dunia karena serangan jantung. Banyak orang tidak percaya mendengar kabar duka tersebut. Karena sebelumnya ia kelihatan sehat. Dan usianya belum sampai 50, masih muda sebenarnya. Namun hal yang paling mengejutkan Bapak yang kasih Tuhan, pada hari pemakamannya ada begitu banyak orang datang melihatnya. Entah itu orang kaya, entah orang miskin, entah orang itu biasa saja. Bapak kasih Tuhan, ketika peti jenazah diturunkan ke dalam liang kubur, banyak orang menangis. Nah, setelah pemakaman tersebut, hamba Tuhan yang tadi itu menanyakan begitu ya, kepada seorang bapak yang ada di sana. Hai Pak, Bapak kelihatannya begitu sedih. Apakah Bapak kenal dengan orang itu? Apakah Bapak dekat dengan dia? Oh, Bapak itu menjawab, bagaimana saya tidak sedih? Beliau orang ini baik sekali. 2 anak saya bisa selesai sekolah karena ia menanggung biaya pendidikannya. Tiba-tiba dari yang lain datang lagi seorang ibu. Ketika dia mendengar, ia mendekat. Dia mengatakan, iya, saya juga pernah ditolong oleh beliau. Waktu itu saya tidak ada pekerjaan dan dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Padahal pada saat itu saya sangat kesulitan dan sangat butuh untuk biaya kehidupan sehari-hari. Tapi orang itu mau mencarikannya buat saya. Ada seorang ibu lain yang lagi datang berkata, iya, saya juga dibantu. Dulu dapur di rumah saya itu hampir roboh. Tetapi beliau kemudian panggil tukang yang menanggung biaya perbaikannya. Saya tidak akan melupakan kebaikan beliau. Jarang ada orang Kristen yang seperti ini. Bapak kasih Tuhan, sekalipun mungkin jarang ada orang Kristen seperti itu, saya percaya Tuhan merindukan kita menjadi orang-orang Kristen yang seperti itu. Orang-orang Kristen yang punya kasih. Allah rindu kita menjadi umat
yang hidup di dalam Dia. Allah merindukan setiap kita untuk menjadi anak-anaknya yang hidup di dalam kasih-Nya. Allah merindukan kita untuk apa? Untuk memakai setiap karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita untuk melayani Dia, melayani gerejanya, melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak kasih Tuhan, mari kita lihat Bapak kasih Tuhan. Kita periksa diri kita masing-masing. Karunia apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Apakah itu karunia memperhatikan orang lain, membantu orang lain, karunia memimpin, karunia bernyanyi, bermusik, karunia mengajar, melayani, menyampaikan kata-kata hikmat, karunia menghibur dan menguatkan orang lain, karunia berdoa syafaat, karunia mengajar anak-anak sekolah minggu, karunia dan banyak lagi kasih Tuhan. Ada banyak. Saya percaya kasih Tuhan, setidaknya Tuhan memberikan satu karunia, bahkan mungkin lebih kepada setiap kita. Persoalannya adalah, maukah kita menggunakan karunia itu untuk melayani Tuhan? Maukah kita menggunakan karunia itu untuk memuliakan Tuhan, melayani sesama? Bapak kasih Tuhan, jangan biarkan karunia itu sia-sia. Karunia itu Tuhan anugerahkan bagi kita untuk dipakai bagi kemuliaannya, untuk dipakai bagi gerejanya. Karunia-karunia itu tidaklah berbicara tentang kehebatan, bukan. Karunia itu tidak berbicara siapa paling berpengaruh, siapa paling menonjol, siapa paling luar biasa. Kalau kita mencari siapa paling menonjol, paling luar biasa, paling hebat, paling jago, paling bisa, maka pada akhirnya itu akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika Tuhan menyadarkan bahwa Tuhan memberikan karunia dan itu mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan, hendaknya kita menggunakannya itu didorong oleh kasih yang besar. Jikalau karunia rohani, kemudian kasih menjadi yang utama, saya percaya bahwa kasih Tuhan, kita akan memberikan dampak yang besar bagi banyak orang dan bagi kemuliaan Tuhan. Bapak kasih Tuhan, adakah kita hari ini mau berkata, ya Tuhan, saya mau memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Mau memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya untuk memuliakan Tuhan. Dan saya mau melakukannya itu dengan kasih. Amin, mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, biarlah kiranya firman-Mu berbicara kepada setiap kami, dan kami mau menghidupinya di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin.